Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waode Kinanti Ayunin Asadi, NIM S1S1 19082. Saya merupakan mahasiswa jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo. Di video kali ini, saya akan mempraktekkan beberapa perintah yang ada pada MATLAB. Baik, langsung saja. Sebelumnya, MATLAB merupakan sebuah singkatan dari Matrix Laboratory yang pertama kali dikenalkan oleh University of New Mexico dan University of Stanford pada tahun 1970. Software ini pertama kali memang digunakan untuk keperluan analisis numerik, aljabar linear, dan teori tentang matriks. Beberapa manfaat yang didapatkan dari MATLAB antara lain, pertama, yaitu perhitungan matematika, yang kedua komputasi numerik, yang ketiga simulasi dan permodelan, keempat visualisasi dan analisis data, yang kelima pembuatan grafik untuk keperluan sains dan teknik, dan yang terakhir pengembangan aplikasi misalnya dengan memanfaatkan GUI. Nah, selanjutnya, ketika kita pertama kali menjalankan MATLAB, maka yang tampil adalah desktop MATLAB seperti ini. Di antara jendela yang ada pada desktop MATLAB, ada command window. Di jendela ini, segala macam aktivitas yang berkaitan dengan perintah maupun eksekusi program berada. Perintah atau eksekusi program dapat dilakukan setelah prompt atau tanda seperti ini. Sebagai contoh, misalnya X sama dengan 7, Y sama dengan 6. Lalu di sini kita masukkan rumusnya. Misalnya untuk mencari Z, maka kita masuk ke rumus Z sama dengan X kali Y. Maka yang tampil seperti ini. Dia akan memproses rumus yang telah kita masukkan sebelumnya. Operator dasar aritmatika pada MATLAB antara lain misalnya ada plus, minus, kali, bagi, dan tanda pangkat. Contohnya, misalnya di sini saya misalkan A sama dengan 10. Lalu saya ingin memangkatkan A pangkat 2. Maka hasilnya akan seperti ini. Lalu saya ingin menggabungkan beberapa operator dasar aritmatik pada MATLAB. Misalnya 1 ditambah 2 dikali 4 dibagi 3. Maka hasilnya seperti ini. Nah, pada contoh ini, kita dapat ini kita dapat sederhanakan seperti ini. 1 ditambah, di sini kita menggunakan dalam kurung, 2 dikali 4 tutup kurung dibagi 3 tutup kurung. Maka seperti ini. Nah, fungsi tutup kurung ini berfungsi untuk mendahulukan operasi aritmatika kali dan bagi.
Dorang langsung ke kosnya Awin lain dorang. Pada hatimu. Cara membuat variabel. MATLAB tidak memerlukan deklarasi variabel atau pernyataan dimensi pada setiap variabel yang akan digunakan dalam sebuah program komputer. Variabel dalam MATLAB secara otomatis akan dibuat dan disimpan setiap kali MATLAB menemukan nama variabel baru. Di samping itu, hal yang sangat penting untuk diingat adalah bahwa variabel MATLAB merupakan sifatnya itu case sensitif, artinya antara huruf besar dengan huruf kecil harus dibedakan. Kian kita putus. Yang selanjutnya yaitu menampilkan atau menyembunyikan output. Kadang-kadang ada alasan tertentu kita ingin menampilkan harga dari sebuah variabel atau mungkin menyembunyikannya saja. Untuk tujuan itu, kita dapat menggunakan notasi titik koma atau semikolon. Contohnya, misalnya di sini kita deklarasikan X sama dengan 2. Lalu di sini kita gunakan semikolon atau titik komanya. Lalu kita masukkan rumus Y sama dengan 3 kali X dan Z sama dengan X kali Y. Nah, maka hasilnya dia akan pada Y dia akan mengoperasikan 3 kali X-nya yaitu 2 sama dengan 6 dan pada Z-nya dia akan mengoperasikan X kali Y yaitu X-nya 2 dikali Y-nya 6. Jadi 2 kali 6 yaitu 12. Selanjutnya yaitu fungsi bawaan MATLAB. Yang pertama ada fungsi trigonometri. Ada beberapa fungsi trigonometri yang kita kenal dalam matematika. Fungsi-fungsi tersebut masuk ke dalam fungsi bawaan MATLAB. Fungsi-fungsi trigonometri tersebut antara lain sin, kon, sin, cos, dan tangen. Contohnya di sini kita akan memproses hasil dari sin misalnya 30. Maka dia akan muncul hasil seperti ini. Fungsi yang kedua yaitu fungsi-fungsi dasar. Nah, beberapa fungsi dasar tersebut antara lain yaitu variabel ABS, SQRT, EXP, log, dan log 10. Nah, contohnya di sini misalnya saya misalkan A sama dengan 100. Lalu kita jalankan perintah variabel misalnya di sini saya mau jalankan variabel log 10 dari A. Maka dia akan memproses dan hasilnya adalah seperti ini, yaitu 2.
Nah, fungsi yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu matriks. Matriks adalah susunan angka-angka yang membentuk baris dan kolom hingga bentuknya menjadi dua dimensi. Lain halnya seperti array itu merupakan bentuk khusus dari matriks karena bentuknya berupa larik membentuk baris atau kolom. Dengan kata lain, array merupakan matriks satu dimensi. Nah, matriks ini dapat kita tulis dengan cara misalnya matriks A itu di sini kita menggunakan tanda ini. Di sini kita masukkan nilainya, misalnya 2, 1, 12. Lalu kita masukkan semikolon untuk membedakan baris atau kolom setelahnya. Lalu kita masukkan, misalnya ini saya masukkan 4, 2, min 1, lalu 5, 12, 4. Nah, di sini dia akan menampilkan matriks seperti ini. Lalu ada pula caranya dengan menggunakan koma di antara bilangan-bilangan ini. Misalnya A sama dengan 2,1,4 titik koma 4,8,10 titik koma 7, 17, 9. Nah, dia juga akan menghasilkan hasil yang sama.